액션 let's go 저 건물을 찾으러 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alina Sika dengan nomor induk mahasiswa 2401010052. Jadi kali ini saya akan menjelaskan materi tentang software. Jadi apa sih yang dimaksud dengan software itu? Jadi software itu adalah sebuah kumpulan program, data, dan instruksi yang dirancang untuk mengoperasikan, mengontrol, serta mengordinasikan fungsi perangkat keras di dalam komputer sebagai penghubung antara pengguna dan perangkat keras. Software memungkinkan komputer menjalankan berbagai tugas seperti pemrosesan data, komunikasi, dan hiburan. Software terdiri dari beberapa jenis, ada software sistem, software aplikasi, dan software pengembang yang masing-masingnya ini tuh memiliki peran khusus dalam mendukung kinerja komputer dan perangkat digital lainnya. Tanpa software, perangkat keras tidak dapat berfungsi dengan optimal, menjadikannya bagian penting dalam perkembangan teknologi dan komputasi modern. Kemudian ada komponen utama software, yaitu ada program, data, dokumentasi, dan middleware. Yang pertama itu program. Jadi program itu sekumpulan instruksi yang ditulis dalam bahasa pemrograman untuk menjalankan fungsi tertentu dalam komputer. Yang kedua ada data, informasi berupa angka, teks, atau media yang diproses oleh software untuk menghasilkan output yang dibutuhkan. Kemudian ada dokumentasi, panduan atau manualnya yang berisi informasi mengenai cara penggunaan, pengembangan, dan pengolahan software. Yang keempat itu ada middleware, yaitu software perantara yang mendukung komunikasi dan integrasi antara berbagai aplikasi atau sistem dalam suatu lingkungan komputasi. Kemudian ada jenis-jenis software berdasarkan fungsi. Yang pertama itu ada sistem operasi, software aplikasi, dan software pengembang. Sistem operasi itu berperan dalam mengelola dan mengoperasikan perangkat keras serta menyediakan platform bagi software lain. Contoh itu ada Windows, macOS, dan Linux. Kemudian ada software aplikasi, yaitu dirancang untuk membantu menggunakan dalam menyelesaikan tugas tertentu. Contohnya itu ada Microsoft Office, browser web seperti Google Chrome dan lainnya. Kemudian ada software pengembang, yaitu digunakan oleh programmer untuk menulis, mengedit, dan mengembangkan program komputer. Contohnya itu compiler, text editor. Kemudian ada jenis-jenis software berdasarkan lisensi, yaitu ada freeware, shareware, open source, dan proprietary. Freeware itu software yang dapat digunakan tanpa pemungutan biaya. Kemudian shareware itu software yang digunakan tanpa biaya dalam jangka waktu tertentu atau dengan fitur yang terbatas. Kemudian open source itu kode sumber terbuka dan dapat dimodifikasi. Kemudian ada proprietary, yang dia itu harus dibeli untuk dapat digunakan. Kemudian ada proses pengembangan software atau SDLC, yaitu perancangan, menentukan tujuan proyek, menganalisis kebutuhan pengguna, desain, merancang arsitektur software, implementasi, menulis kode program, pengujian, mencari dan memperbaiki bug, dan pemeliharaan, memperbaiki bug dan menambahkan fitur. Kemudian bahasa pemrograman populer yang saat ini itu ada Python, data science, mechanical learning, kemudian Java, aplikasi enterprise dan Android, kemudian JavaScript, web front-end, dan back-end. Tren terbaru dalam dunia software sekarang ini ada cloud computing, software di server jarak jauh, AI dan ML, software yang dapat belajar, IoT menghubungkan perangkat fisik, dan blockchain, transaksi aman dan transparan. Kemudian, jadi kesimpulan dari software itu adalah software itu merupakan sebuah kumpulan program dan instruksi yang memungkinkan perangkat keras komputer beroperasi serta menjalankan beberapa fungsi sesuai kebutuhan pengguna. Software diklasifikasikan ke dalam beberapa kategori seperti software sistem yang mengatur operasi dasar komputer, software aplikasi yang membantu pengguna dalam berbagai aktivitas, serta software pengembang yang digunakan untuk menciptakan program lain. Seiring dengan kemajuannya teknologi ini, software terus mengalami inovasi dan memberikan dampak besar dalam berbagai bidang, termasuk bisnis, pendidikan, dan hiburan. Tanpa software, perangkat keras tidak dapat berfungsi secara optimal, menjadikannya komponen krusial dan ekosistem digital di saat ini. Cukup mungkin
sekian pemaparan materi singkat mengenai software dari saya. See you and wassalamualaikum. 버스 안에서 going